Oke, what is up the people of the world? Apa kabar kalian semua di masa pandemik ini? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja. Stay safe guys, di rumah aja. Gua akan cerita sedikit personal, jadi buat kalian yang ngerasa ini bakal jadi konten yang bosan, boring, just skip this video. Gue akhir-akhir ini nggak terlalu kelihatan di sosial media, nggak terlalu munculin diri gue banget di sosial media sekitar 1,5 bulan ini karena sengaja. Kenapa? Gue sikat dalam kalimat gini kali ya. Badan gue fit sekarang, tapi otak gue nggak sinkron karena saraf gue menggerakkan otot gue sendiri tanpa orderan dari otak, dan gue kerisan tapi puasa di bulan Ramadan. Bingung, sangat clickbait tapi terus story. Intinya gue ada masalah and I found a way. Dan ini semua berawal dari bulan Maret lalu, di mana masa pandemik ini baru mulai ya. Jadi uh, gue harusnya ada film keluar, yaitu film bucin, film yang sudah susah payah gue kerjakan tapi harus ditunda. Sangat paham kenapa, gara-gara prioritas utama sekarang adalah keselamatan dan kesehatan masyarakat. Jadi gue tidak masalah dengan ketundaan film gue. Haha, tidak mungkin, pasti ada masalah di otak gue sendiri. Betul sekali. Gue sangat kepikiran banget soal itu soalnya. Jadinya setelah momen dimana gue harus, oke, bucin ditunda guys. Dead inside bro. Gue ngerasa sedih, sulit, karena apa ya? Buat kalian semua yang ngerasa Chan lebay banget sih, nanti ditunda bakal tayang juga. Ini tuh udah build up-nya tuh udah nggak secepat itu, guys. Nggak kayak oke, tahun lalu gue siap bikin film terus tahun ini keluar, enggak. Ini gue kasih di sini, ini ada kamera gue, ini kamera gue yang gue pakai dari tahun 2008. Kamera pertama gue dikasih oleh nyokap gue yang bisa ngerekam video cuma di resolusi 128 kali 96 doang. Kejadian benar-benar jelek. Dan di masa itu, di mana gue masih SMP, gue ngeliat kamera ini dan gue ngeliat rekaman di layar ini, dan gue cuma cita-cita gue pengen layar ini, rekaman ini ada di layar lebar suatu hari nanti. Tapi ya, you know what, di saat itu cuma bullshit doang, nggak mungkin, mimpi itu terlalu panjang. Tapi gue berjuang, you know, gue benar-benar semangat untuk belajar filmmaking sampai di titik dimana 2020, 12 tahun kemudian, film gue akan tayang di layar lebar. Itulah rasa yang dimana, oh, gue yakin kok banyak juga yang ngerasa lu udah siapin beberapa hal bertahun-tahun tapi nggak jadi, dan pasti it will crush you gitu loh. Dan bukan berarti lebay, karena it's passion yang kita ngomongin gitu loh, nggak cuma, you know what, bedanya gini loh. Gue ini kan udah iming-iming ini 12 tahun lalu. Banyak filmmaker yang bikin film, terutama mungkin di Indonesia ya, yang kayak gua nggak pengen jadi filmmaker di saat gue SMP gitu loh. Gua tahu-tahu nemu gua titik gue jadi filmmaker di saat gua kuliah gitu, atau saat gue setelah saya kuliah itu, atau bahkan mungkin bidangnya beda gitu loh, tapi jadi sutradara dan filmnya keluar gitu loh. Kalau gua dari tahun 2008 gua mau jadi sutradara, jadi penantian gua tuh 12 tahun. Itulah yang kenapa gua ngerasa aduh, it sucks. Tapi paham banget dan sangat mengerti, harus dilakukan. Jadi di sini itu salah satunya. Dan kedua adalah di masa pandemik ini susahnya pasti, yaitu gue terutama sebagai leader dari tim Tuan Production harus punya tanggung jawab untuk bisa gaji teman-teman kerja gue di tim Tuan Production. Bukan karyawan ya, mereka semua itu teman-teman kerja buat gue. Jadi gue ngerasa gue harus tanggung jawab untuk bisa provide mereka semua walaupun di masa susah ini. Gue gak tahu sampai kapan makanya, tapi gue cuma pengen terus berusaha. Akhirnya ya itu satu, dua, dan masalah lain lagi jadi satu dalam sebuah otak Chandra Leo, dan kepikiran, stres akhirnya. Tapi gue selalu tahu kok caranya untuk bisa nanggulangin stres gimana, yaitu dengan, ya udah, gue ada caraku dengan main game. Misalkan dengan main game, nonton TV sendirian, kurung diri, eventually gue bakalan pudar juga gitu masalah stres, dan gue mulai bisa menanggulangi masalah-masalah tersebut gitu loh. Tapi bedanya di sini adalah karena ini cukup besar dan digantunginnya entah kapan ditundanya ini gitu loh. Jadi itu yang berat banget untuk dipikiran, itu soal film yang soal tunda ya. Dan juga ya ini nggak
pandemik ini nggak tahu. Kalau misalkan pandemik ini selesai kayak oke, Oktober pasti selesai. Gue bisa set up semuanya gitu loh. Oke, di sini gue masih ngapain bulan ini. Tapi ini you don't know when. Lu nggak tahu kapan mesti bertindak apa, melakukan plan apa. Gara-gara kita nggak bisa ditebak gitu loh. Jadi itu yang bikin susah. Lu nggak tahu masalah ini selesainya kapan. Nah, gue bukan tipe yang terbuka banget sebenarnya. Jadi ini pun terjadi setelah gue eh, beberapa kali mencari solusi ya dan akhirnya ketemu. Jadi berakhir dari pikiran tersebut, stres tersebut, ini gua kira bakalan hilang ya udah kayak gue bilang sekitar 1-2 minggu lah, tapi terus berjalan sampai dampaknya ke fisik gue gitu loh. Dampak gue ke fisik gue kenapa? Gue nggak nyangka ini akan berdampak ke fisik gue di kondisi yang dimana what the hell is going on with my body gitu loh, gara-gara gue bisa tiba-tiba klik sendiri jari gue, tangan gue juga maju mundur sendiri, gue lagi main mouse tiba-tiba bisa begitu sendiri. Ini gue nggak bisa contohin literal sekarang ya, karena itu kan nggak sadar. Jadi itu tuh memang fase mungkin bisa dibilang kayak twitching atau kedutan atau mungkin kayak dystonia. Sebenarnya hal kayak gini udah pernah terjadi dan pasti terjadi di manusia gitu loh. Kita kadang sering ngerasain kan otot kita atau saraf kita kayak ngit gitu loh. Tapi somehow ini tuh makin sering dan makin gua sadari bahkan, dan gua pun mulai cari tahu what is happening, dan ternyata salah satu faktornya itu ya gangguan ini tuh gara-gara stres, cemas dan gugup ini, which is ngarah ke anxiety order gitu loh. Gua sempat share ke Alika, teman gua curhat dan dia bilang juga begitu. Jadi itu yang apa ngebuat gue bukan tipe yang minta tolong banget ke orang-orang gitu loh. Kadang gue keep it sendiri, sampai keluarga gue pun, sampai semuanya, bahkan itu baru hari ini tadi pagi itu baru gue kasih tahu semuanya. Padahal ini udah berjalan 2 minggu masalah di badan gue ini, dan gue nggak bilang siapa-siapa karena gue terus berusaha untuk cari cara dari diri gue sendiri dulu gitu loh, caranya gimana. Um, Akhirnya uh, udah cukup gitu loh. Akhirnya gue ngerasa this is it, udah cukup kayaknya gue simpen. Ini saatnya gue kasih tahu ke teman-teman gue, ini saatnya gue kasih tahu ke keluarga gue. Berakhir ya udah, berakhir dengan gue bikin video gini dan terbuka dengan semuanya gitu loh. Karena salah satu cara penyembuhannya mungkin dengan cara terbuka, tapi di luar dari itu sebenarnya gue udah cukup menemukan caranya. Jadi ini balik ke transisi ke puasa sebenarnya. What happened is, dengan masalah gue yang tadi, udah tuh ya, kita taruh ke samping dulu. Gue punya gaming group di Discord gitu, namanya Nankatsu Boys. Ini tuh isinya ada Ando Vida Lopez, David B, Tommy, Garcia Andi, terus ada siapa lagi sih, Fix Sam, terus juga ada Andero Bionti, oke. Owner dan founder dari Connect by Anderu. Itu adalah sebuah podcast, jadi kalian bisa cek, itu ada kita di sana. Waktu itu kita lagi video callan dan di satu kayak cuma ada David B dan juga Andero di saat itu. Dan David nanya, Andero adalah seorang muslim, dia itu nanya ke Andero, Drew, lu puasa nggak? Oh iya, udah pasti, gue nggak pernah skip sampai dari dulu gitu sampai sekarang. Wow, nice flexing, good job, itu keren ya. uh, Ya dari situ gue sempat recall di saat gue mendengar pembicaraan itu. Gue kayak, gue nggak ngomong ke mereka, gue kayak pikiran sendiri doang. Puasa ya, gue dulu pernah puasa di tahun 2016, full 1 bulan, gagal sehari doang, dan berakhir gue belajar banyak karena puasa tersebut gitu loh. Dan itu saksinya mantan gue di satu, dia yang tahu semuanya, detik-detik dimana gue buka dan sahur. Gue sama sekali nggak bohongan sama sekali, itu beneran dia yang tahu. Dan gue pun juga mikir apa sih rasanya di saat gue melewati puasa di bulan Ramadan tahun 2016 waktu itu. Gue keinget rasanya waktu buka itu yang gue rasakan adalah kayak gini. Gue belajar banget nih ya. Jadi selain lu kenyang, masalah kenyang lu selesai, lu dapat yang namanya rasa lega dan tenang dan menang bahkan. Kenapa menang? Gara-gara lu tuh
nahan lapar dari jam sekian sampai sekian, sahur sampai buka. Jadi lu ada tujuan gitu loh. Jadi lu punya achievement ketika lu sampai titik dibuka itu gitu loh. Jadi itu yang gua mungkin bisa pakai di masa sekarang ya, untuk bisa jadi obat gitu, untuk bisa at least untuk bisa nenangin hidup gua sekarang. Dan terbukti gitu loh, cukup terbukti lah, walaupun emang baru sehari. Kemarin gue baru mulai puasa sehari dan sekarang adalah hari kedua. Sekarang jam setengah 4, sebentar lagi bakalan buka. Gue dapat rasa itu lagi, jadi gue mau share ini dan gue mau buka ini ke teman-teman semua soal masalah gue ini. Karena menurut gue punya satu masalah di sini. Justru dengan nahan lapar dengan puasa itu adalah masalah gitu loh. Lu nambah masalah lagi dengan nahan lapar gitu loh. Buat apa lu udah ada masalah mikirin film lu yang ditunda dengan tim tuan, terus lu tambah lagi dengan nahan lapar di puasa. Buat gue nahan lapar ini masalah yang lu tahu sampai kapan selesainya. Itu dia. Jadi lu nahan lapar dari jam sahur sampai buka gitu loh. Lu fokus untuk nahan lapar, cari cara gimana untuk bisa istirahat, legain diri gimana sampai akhirnya lu buka. Lu tahu sampai kapan. Jadi benar-benar waktu itu tuh lu fokus tuh cuma di situ doang. Dan gua ngerasa itu bisa jadi somehow kayak distraction dari masalah gua gitu loh. Kemarin yang gua pikirin tuh cuman nahan lapar gua doang gitu. Gimana caranya biar gua nggak kelihatan atau pengen makan gitu loh. Akhirnya gue lebih tenang, lebih lega, dan di saat gue buka itu yang rasanya di mana, this is it, makan, gak pikir apa lagi dan tenang dan lega. Itu dia gitu loh, itu dia yang kenapa gue kayaknya ini dia momen yang dimana gue akan pakai untuk puasa lagi 1 bulan full untuk bisa recover diri gue juga. Tapi terlebih dari itu gue jadi throwback kembali ngerasain rasanya bisa jadi teman-teman muslim di mana guys, perjuangan puasa itu susah buat yang nggak pernah puasa kayak teman-teman muslim kita ya. It's tough dan mereka bisa lewatin itu, dan rasa dapat amal ibadahnya itu beneran berasa loh, nggak sekedar kayak gue tuh sempet yang kayak semoga amal ibadahnya diterima gitu loh, atau baik nanti atau bagus gitu loh. Gue ngerasa setelah puasa ya, gue beneran dapat amal itu gitu loh. Gue beneran beneran amal gue bisa gue salurkan atau apa ya, gue nggak tahu rasanya kayak gimana sih. Kayak ada rasa menang, ada rasa achieve sesuatu gitu loh yang buat lu puas gitu. Eh, jadi itu yang pengen banget gue aplikasikan lagi gitu loh di hidup gue sekarang ini. Makanya gue bulan ini akan full puasa lagi. Mungkin gue akan coba untuk bikin video tapi di rumah aja ya, kayak Chandra Leo Story. Jadi yang mau ikutan bisa, yang mau check my life di YouTube gue seperti Chandra Illustrator lagi bisa. Mudah-mudahan ya gue coba untuk bikin konten yang variatif. Ya, terlebih dari itu gue bersyukur sekali sekarang. Pokoknya intinya ya again gue benar-benar seneng banget sih gara-gara ada cara gitu loh, ada solusinya, nggak cuman uh, pakai cara yang udah basi gue dengan gaming dan lain-lain gitu loh untuk bisa nenangin diri. Jadi itu yang ingin gue tenang sekarang, so I can continue with my life. Jadi gue sekarang mau set up seperti ini lagi pun gara-gara puasa juga ya. Dan mudah-mudahan bisa jadi apa namanya tambahan buat kalian mungkin yang lagi kepikiran di masa pandemi ini yang lagi susah. Guys, coba aja puasa, itu benar-benar nenangin diri kalian, nenangin mentalitas kalian. Oke, jadi itu aja kayaknya dari gue yang pengen gue share, dan biar tahu juga what is happening to me. Sorry banget ini jadinya cuma curhat doang videonya, dan ya expect something more gara-gara I'm back. Gue juga sempat nonton videonya Jovialda Lopez sebenarnya soal rant dia soal pandemik ini. Itu sangat menarik, karena harus cek itu di Instagram dan di YouTube dia. Dan gue mau akhirin video ini dengan kata-kata seperti ini mungkin untuk bisa nyambungin ke rantnya si Jovialda Lopez kan. Karena gue ngerasa gue punya masalah. Masalah ini gue cari solusinya dulu ketimbang. Oke, kata-kata seperti ini nih. Gue tahu sekarang lagi di masa susah, dan jangan jadikan susah
itu kesempatan untuk bermudah ke orang yang tidak susah. Karena you know what, cobalah berusaha daripada minta tolong dulu, ketimbang minta tolong baru berusaha. Itu dia gitu loh ya. Gua nggak tahu kalian nangkap apa enggak, tapi itu yang nangkep di kepala gua ketika gua liat video itu. Anyway, itu aja untuk sekarang. Terima kasih udah mau dengerin cerita gua yang kayak gini. Anyway, see you in the next video. Thank you so much for watching. Udah lama kayak begini guys. Okay, let's do that again, okay? Cheers. Itu dia video one take pertama Tim Tuan.